Halo semua, kembali lagi di channel Dapur Dins. Buat kalian yang pengen tahu resep detailnya, bisa cek di kolom deskripsi di setiap video aku ya. Di video kali ini aku mau bikin resep risoles isi kentang. Untuk step by step pembuatannya, ikutin terus videonya ya. Untuk bahan-bahannya di sini ada tepung maizena, tepung terigu, minyak goreng, sama 1 butir telur suhu ruang ya. Pertama-tama siapkan wadah terlebih dahulu. Di sini aku pakai 12 sendok makan tepung terigu. Aku pakai tepung terigu protein sedang. Kalian bisa pakai tepung terigu yang protein tinggi juga. Selanjutnya aku tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini bisa diganti pakai tepung tapioka juga. Kemudian tambahkan 1 butir telur suhu ruang. Tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng. Tambahkan air. Untuk airnya masukinnya step by step aja ya. Kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur merata kayak gini. Tujuan masukin airnya step by step agar mudah mengaduknya, agar nanti nggak bergerindil. Nah, aduk semuanya sampai kecampur merata. Aduk-aduk terus. Nah, untuk konsistensinya kira-kira kayak ini gini udah cukup. Pertama-tama panaskan teflon terlebih dahulu, kemudian olesin minyak. Di sini aku pakai teflon ukuran 20 cm. Kemudian tuangkan adonan. Ratakan ke seluruh teflon kayak gini, tunggu sampai adonan matang. Nah, ini aku cek kematangannya terlebih dahulu. Nah, ini udah pas. Bisa diangkat. Untuk tanda matangnya, ini udah nggak lengket lagi di teflon. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Fungsi minyaknya di sini agar adonan satu sama lain nggak lengket waktu ditumpuk. Satu resep ini menghasilkan kurang lebih 10 kulit risol. Nah, kayak gini nggak lengket. Untuk hasilnya kayak gini ya kulit risolnya. Step selanjutnya, aku mau buat isian risolnya. Pertama-tama panaskan minyak terlebih dahulu, secukupnya aja. Di sini aku pakai 2 siung bawang putih cincang, ada daun bawang sama seledri. Aku pakai lada bubuk sama penyedap rasa juga. Di sini aku pakai kentang, ya udah aku potong jadi kecil-kecil. Setelah minyak panas, masukkan bawang putih cincang terlebih dahulu. Kemudian tumis-tumis sampai bawangnya kecium aroma harum. Nah, tumis-tumis saja kayak gini. Setelah bawangnya kecium aromanya, aku mau masukin kentang. Di sini aku pakai sekitar 200 gram kentang. Nah, masukin aja kayak gini.
Kemudian masukkan air. Di sini aku pakai airnya nggak terlalu banyak agar nanti adonannya nggak terlalu lembek juga. Kemudian masukin daun bawang sama seledri. Daun bawang sama seledri fungsinya buat menambah aromanya lebih sedap lagi. Kemudian tinggal tumis-tumis aja sambil nunggu kentangnya jadi lembek. Di sini aku tambahin penyedap rasa. Aku pakai sekitar setengah bungkus. Nah, aku pakai lada bubuk juga. Aku pakai kira-kira setengah bungkus juga. Kemudian aku tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Untuk bumbu-bumbunya ini opsional aja, sesuai selera kalian masing-masing. Nah, tumis-tumis sampai kentangnya jadi lembek. Setelah kentangnya lembek, di sini aku mau tambahkan maizena yang sudah dicairkan terlebih dahulu, yang sudah aku larutkan pakai air, kemudian tumis-tumis lagi. Nah, ini udah jadi kayak gini. Di sini aku mau isiin risolnya. Sebelum diisi, kalian harus tunggu adonannya dingin terlebih dahulu ya. Karena nanti akan berpengaruh saat diisi, kulitnya jadi sobek kalau adonannya masih panas. Nah, ini aku isiin sesuai selera aja. Kayak gini. Untuk banyak dikitnya sesuai selera aja. Terus selipatnya kayak gini, digulung-gulung. Di sini aku pakai jadi 5 risol aja. Buat kalian yang pengen buat banyak bisa tinggal kalikan aja resepnya. Lakukan terus sampai adonan habis. Untuk bahan balurannya, di sini aku pakai tepung terigu yang sudah dilarutkan sama air sama tepung panir secukupnya. Pertama-tama buat ngerekatinnya pakai tepung terigunya terlebih dahulu, kemudian celupin. Nah, kayak gini, balurkan ke tepung panir sambil ditekan-tekan. Sedikit ditekan-tekan kayak gini agar tepung panirnya menempel sempurna. Nah, masukin semuanya. Lakukan ke semua adonan sampai habis. Sebelum digoreng, kalian bisa masukkan ke dalam freezer terlebih dahulu. Ini jadinya kayak gini. Ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak terlebih dahulu secukupnya, kemudian masukkan risolnya. Untuk apinya nggak usah pakai api yang terlalu besar, pakai api sedang aja, cenderung ke kecil agar bagian luarnya nggak gosong. Nah, kayak gini. Untuk penggorengannya nggak usah terlalu lama, cukup sampai kekuningan aja, karena dalamnya udah mateng. Jadi kita tinggal matengin bagian luarnya aja. Nah, kayak gini warnanya udah berubah jadi kuning keemasan. Nah, adonan risolesnya udah siap diangkat. Udah deh jadi. Tinggal diangkat dan siap disajikan.
Ini udah jadi kayak gini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya.